Malam itu, udara terasa lebih lembab dari biasanya. Susi terbangun oleh sensasi aneh yang membuat bulu kuduknya meremang. Ia tidak tahu jam berapa, tetapi kamar terasa jauh lebih gelap daripada biasanya, seolah lampu tidur yang redup pun enggan memberi cahaya. Ketika ia memutar kepala, Arman masih terlelap di sisi kirinya, napasnya teratur dan berat, seakan tidak ada apapun yang terjadi. Susi ingin kembali memejamkan mata, tetapi sesuatu yang samar mulai mengusik hidungnya. Sebuah aroma yang tidak seharusnya ada di kamar tidur mereka. Awalnya hanya tipis, seperti bau kain basah yang terlalu lama disimpan di lemari. Namun dalam hitungan menit, aroma itu berubah menjadi sesuatu yang lebih menusuk. Ada rasa anyir, getir, dan asam bercampur dengan wangi tanah yang lembab seolah baru diguyur hujan. Susi mengerutkan dahi, mencoba mencari sumbernya. Ia mengangkat selimut, mengendus udara, bahkan menoleh ke arah jendela yang sedikit terbuka. Tetapi bau itu justru semakin kuat setiap kali ia mengatur napas. Ia menelan ludah. Perasaan tidak nyaman itu menjalar dari tengkuk hingga ke betis. Matanya perlahan bergerak ke arah bawah kasur. Celah di antara lantai dan ranjang itu gelap, terlalu gelap, lebih gelap dari seharusnya. Ada sesuatu pada kegelapannya yang membuat Susi merasa seolah tempat itu menyimpan sesuatu yang tidak boleh dilihat. Namun rasa penasaran dan cemas mengalahkan ketakutannya. Susi menundukkan kepala, mendekatkan wajah ke tepi kasur. Bau busuk itu menggelora lebih kuat, seperti sesuatu yang sudah lama membusuk namun dipaksa bertahan. Ia menutup hidung, tapi tetap bisa merasakannya. Pikirannya langsung menyimpulkan hal paling logis. Mungkin ada hewan mati di bawah kasur, tikus atau kucing liar yang entah bagaimana masuk ke rumah. Susi menggoyangkan bahu Arman dengan lembut, berharap suaminya bangun. "Man, kamu cium bau itu tidak?" bisiknya lirih. Arman hanya menggeram pelan tanpa membuka mata. Susi mencoba lagi, sedikit lebih keras. "Man, ada yang bau di sini, serius." Tetapi suaminya hanya membalikkan badan dan menarik selimut lebih tinggi, seakan menolak diganggu. Jawaban itu membuat dada Susi terasa sesak, bukan karena marah, melainkan karena ia merasa sendirian menghadapi sesuatu yang tidak ia mengerti. Ia kembali duduk tegak, memeluk kedua lutut, menatap ruangan yang tiba-tiba terasa asing. Suara detik jam terdengar lebih nyaring, tirai yang bergerak oleh angin terdengar seperti bisikan, dan lantai kayu memuai dengan suara retakan kecil, seolah ada yang melangkah pelan di bawahnya. Bau itu semakin kuat. Susi menunduk, mendekatkan telinga ke lantai, berharap bisa mendengar bunyi hewan atau tanda lain yang masuk akal. Tetapi yang ia dengar hanyalah detak jantungnya sendiri yang berdegup begitu cepat. Ia menarik napas panjang, membesusikan diri sedikit merunduk hingga matanya sejajar dengan tepi kasur. Kegelapan di bawah ranjang tampak seperti lubang besar yang menelan cahaya. Tidak ada apapun yang terlihat, tetapi Susi merasa seperti ada sesuatu yang sedang memandangi balik. Ia segera bangkit, melangkah mundur, punggungnya menempel ke dinding. Tangannya gemetar tanpa alasan jelas. Dalam hati ia bergumam, meyakinkan diri bahwa itu semua hanyalah bayangan imajinasi akibat kelelahan. Hari itu ia memang bekerja lebih lama dari biasanya, ditambah kepala yang pengap oleh pikiran-pikiran yang tidak pernah ia ceritakan pada siapapun. Meski mencoba meyakinkan diri, perasaan bahwa sesuatu bersembunyi di bawah kasur tidak juga pergi. Bau busuk itu pun tidak menghilang. Justru semakin lama, semakin pekat, seolah ada sesuatu yang bergerak di dalam kegelapan itu dan mengeluarkan napas busuknya ke arah Susi. Ia duduk kembali di sisi ranjang, tetapi tidak besusi meletakkan kaki di lantai. Entah mengapa, pikirannya dipenuhi bayangan tentang tangan pucat yang tiba-tiba meraih pergelangan kakinya dari bawah sana. Bayangan itu membuatnya merinding hebat. Ia membungkus tubuh dengan selimut, mencoba mendekap diri, sementara matanya berkali-kali melirik ke celah gelap di bawah kasur. Ada sensasi aneh, seolah kegelapan itu hidup, merayap ke arahnya. Sampai akhirnya, ketika ia mulai merasa kantuk datang, ia mendengar suara halus.
Suara yang tidak seharusnya ada. Suara napas, pelan, berat, dan berirama. Seperti seseorang bersembunyi tepat di bawah tempatnya duduk. Susi membeku. Suara napas itu begitu nyata, begitu dekat, sampai-sampai ia bisa merasakan hembusannya menyentuh telapak kakinya yang masih menggantung di atas kasur. Ia tidak besusi bergerak, bahkan tidak besusi berkedip terlalu lama. Ruangan terasa lebih sempit, udara seperti ikut menahan napas bersamanya. Napas dari bawah ranjang itu terdengar perlahan, seperti seseorang sedang berusaha menyembunyikan diri. Tetapi tidak cukup mampu menahan desahan. Susi menelan ludah dengan susah payah. Ia mengumpulkan kebesusian dan menatap Arman yang masih tertidur pulas di sisi lain kasur, seolah tidak merasakan apapun. "Man," bisiknya pelan, tetapi suaranya hanya keluar sebagai getaran samar. Ia mencoba memanggil suaminya sekali lagi, tetapi terdengar hampir tanpa suara. Tiba-tiba napas itu berhenti. Udara menjadi sunyi, terlalu sunyi, seperti sesuatu sedang mendengarkan Susi. Menunggu gerakannya. Menunggu ia mendekat. Susi memeluk diri, jantungnya seperti dipukul dari dalam. Ketika kesunyian semakin pekat, terdengarlah sesuatu yang jauh lebih jelas daripada napas tadi. Suara gesekan kuku. Pelan, namun terasa seperti mencoret-coret sarafnya. Gesekan itu berasal dari bagian bawah ranjang, tepat dari sisi tempat Susi menjejakkan kakinya setiap pagi. Suaranya bergerak perlahan sepanjang lantai, seperti sesuatu sedang merangkak mencari posisi yang lebih nyaman atau lebih dekat. Susi langsung menarik kedua kakinya ke atas kasur dan meringkuk sambil menutup mulut agar tidak berteriak. Tubuhnya gemetar hebat. Apapun yang ada di bawah sana, itu bukan hewan. Ia tahu itu. Tidak ada hewan yang bernapas seperti manusia. Tidak ada hewan yang menggesek lantai seakan memanggil penghuni di atasnya. Ia memejamkan mata, berharap rasa takut itu pergi. Tetapi bayangan di pikirannya makin liar. Bau busuk yang sempat mereda kini kembali menyeruak, jauh lebih tajam daripada sebelumnya. Seolah sesuatu bergerak dan mengaduk udara di bawah ranjang hingga aroma itu memenuhi seluruh kamar. Susi membesusikan diri membuka mata. Ia menatap sisi ranjang, memastikan tidak ada sesuatu yang merayap naik. Ia menggenggam selimut lebih kuat, lalu mengulurkan tangan dan menepuk bahu Arman agak keras. "Man, bangun. Tolong." Kali ini Arman membuka mata sedikit, namun setengah sadar. "Apa lagi, Ran?" "Sudah malam," gumamnya dengan suara berat. "Di bawah kasur ada sesuatu." "Tolong lihat," bisik Susi dengan suara bergetar. Arman menghela napas jengkel. "Mungkin tikus. Besok aku cek. Tidur saja." Susi menatapnya dengan putus asa. "Itu bukan tikus. Aku dengar napas. Dan gesekan." Arman membuka mata sepenuhnya, namun hanya untuk membalas tatapan Susi dengan raut lelah dan kesal. "Kamu terlalu capek. Sudah, tidur. Jangan buat hal-hal aneh." Tanpa menunggu jawaban, ia membalikkan badan dan kembali terlelap. Meninggalkan Susi yang kini duduk tegak tanpa besusi memejamkan mata. Hatinya terasa perih, bukan hanya karena ketakutan, tetapi juga karena sikap suaminya yang seperti menutup diri dari apapun yang ia rasakan. Suara gesekan berhenti lagi. Keheningan menguasai kamar. Namun bau itu justru semakin menyengat, seperti ada sesuatu yang dipaksa keluar dari tanah basah dan membusuk. Susi mencoba bernapas lewat mulut. Tetapi tetap saja rasa busuk itu merayap ke tenggorokannya. Ia menunduk perlahan, menatap celah bawah kasur. Kali ini ia melihat sesuatu. Sebuah kilau kecil, seperti pantulan cahaya yang tertangkap oleh mata. Atau sesuatu yang menyerupai mata. Susi terpaku. Kilau itu menghilang secepat munculnya. Ia menelan ludah dan menutup mulut agar tidak menjerit. Tangan dan kakinya dingin seperti es. Ada sesuatu di bawah sana, dan kini ia tahu benda itu sadar bahwa ia memperhatikannya. Tiba-tiba kasur bergetar halus, sekali, seperti ada sesuatu yang menabrak papan ranjang dari bawah. Susi merosot mundur hingga punggungnya menempel pada kepala ranjang, tubuhnya limbung oleh ketakutan. Ia tidak tahu harus bagaimana.
Pergi dari kamar berarti melewati sisi kasur, dan itu berarti mendekati celah gelap yang kini terasa seperti mulut raksasa yang siap menelan apa saja yang melintas. Getaran kedua datang, sedikit lebih kuat. Susi memejamkan mata, menahan napas, berharap getaran itu berhenti. Lalu datang getaran ketiga, paling keras, membuat ranjang bergeser sedikit di lantai. Di tengah getaran itu, Susi mendengar sesuatu yang lebih buruk daripada bau busuk dan napas tadi. Suara tertawa kecil, pelan, serak perempuan, dan berasal dari tepat bawah ranjang. Tawa itu membuat darah Susi serasa berhenti mengalir. Suaranya begitu pelan, namun cukup jelas untuk menembus kesunyian kamar yang seperti beku. Ada nada getir di dalamnya, seperti seseorang yang menemukan kesenangan dari ketakutan orang lain. Susi menutup mulutnya dengan kedua tangan, menjaga agar tidak ada suara yang keluar. Pikirannya berputar begitu cepat sampai sulit membedakan mana kenyataan dan mana ketakutan yang ia ciptakan sendiri. Ia menoleh perlahan ke arah Arman, hampir berharap suaminya terbangun karena suara itu. Tetapi Arman tetap tertidur, bahkan tidak bergerak sedikit pun, meski kasur tadi bergetar cukup keras. Napasnya tetap berat dan teratur, seolah ia sedang berada dalam dunia lain, jauh dari teror yang sedang menghantui istrinya. Susi tidak bisa lagi menunggu atau berharap Arman tersadar. Sesuatu di bawah kasur itu semakin aktif, dan ia tidak ingin berada di ruangan itu detik lebih lama. Tetapi untuk keluar, ia harus turun dari kasur, dan itu artinya ia harus menjejak lantai, yang terasa terlalu dekat dengan suara tawa tadi. Ia meremas ujung selimut dan mengatur napas, mencoba mengumpulkan kebesusian yang hampir habis. Saat ia memindahkan tubuhnya perlahan ke tepi ranjang, bau busuk itu kembali menusuk, kali ini jauh lebih kuat. Bau itu seperti daging yang digiling bersama tanah basah, dan dibiarkan membusuk hingga mengeluarkan aroma yang hampir bisa membuat orang muntah. Susi menutup hidung dengan tangan. Air matanya menetes tanpa ia sadari. Ia melongok sedikit ke bawah, hanya sejenak, hanya untuk memastikan tidak ada sesuatu yang menunggu. Namun kegelapan di bawah ranjang begitu pekat, seolah tidak memantulkan cahaya sedikit pun. Tidak ada gerakan, tidak ada kilau mata seperti tadi, tetapi justru ketiadaan itulah yang membuat Susi lebih takut. Kegelapan itu tampak seperti lubang yang bisa menghisap siapapun yang besusi mendekat. Susi menelan ludah dan menarik napas. Ia memutar tubuhnya, bersiap menurunkan kaki. Tetapi sebelum tumitnya menyentuh lantai, terdengar suara gesekan cepat dari bawah kasur, seperti sesuatu melesat mendekatinya. Susi menjerit kecil dan menarik kakinya kembali. Tubuhnya gemetar hebat. Selimutnya terseret, jatuh ke lantai, dan menumpuk tepat di dekat celah ranjang. Ia bisa melihat ujungnya berkibar pelan, seolah ada angin dari bawah yang menggerakkannya. Ketika ia menatap selimut itu, tiba-tiba muncul suara lain. Bukan napas, bukan gesekan, bukan tawa. Suara perempuan berbisik, "Kau akhirnya memanggilku." Susi menutup telinganya. Tubuhnya melipat seolah ingin hilang dari dunia. Suara itu terlalu dekat, terlalu nyata, tidak mungkin berasal dari mimpi atau halusinasi. Ia mengguncang kepala, berharap suara itu hilang, tetapi bisikan itu justru semakin jelas. "Aku sudah lama menunggu, sangat lama." Susi membesusikan diri membuka mata sedikit. Ia melihat lantai di sisi kasur, lalu selimut yang jatuh. Tangan gemetar itu ingin mengambil selimut sebagai penghalang, tetapi sebelum ia sempat bergerak, selimut itu terseret sedikit. Tidak banyak, hanya beberapa sentimeter. Namun cukup untuk membuat Susi memekik dalam diam. Sesuatu di bawah ranjang memegangnya. Ia tidak bisa melihat apapun. Tetapi gerakan itu begitu nyata, begitu berirama, seolah jemari seseorang sedang mencengkeram ujung kain dan menariknya perlahan. Selimut itu terseret sekali lagi, kali ini lebih kuat. Susi cepat-cepat menarik lututnya dan memeluk dirinya erat-erat, tubuhnya bergetar tanpa kendali. "Arman!" bisiknya dengan suara serak penuh ketakutan. Tetapi suaminya masih tidak bergerak.
Bahkan ketika selimut hampir seluruhnya masuk ke bawah kasur, Arman tetap tertidur tanpa reaksi. Susi mulai merasakan sesuatu yang lebih ngeri daripada makhluk bawah kasur itu. Kemungkinan bahwa Arman justru tidak ingin terbangun. Atau tidak bisa. Selimut itu akhirnya terseret habis dan menghilang dalam kegelapan. Tepat setelah itu, terdengar suara desahan panjang, seperti seseorang yang merasa lega setelah mendapatkan sesuatu yang ia inginkan. Susi menahan napas. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Beberapa detik kemudian, muncul sesuatu yang membuat Susi hampir kehilangan akalnya. Dari bawah kasur, keluar sehelaian rambut panjang, basah dan kusut, merayap pelan di lantai seperti makhluk hidup. Ujungnya menyentuh sisi kasur tempat Susi duduk. Rambut itu bergerak seakan mencari sesuatu, seperti lidah hewan yang meraba-raba mangsanya. Susi langsung mundur, menekan tubuhnya ke dinding sedekat mungkin. Napasnya tersengal, air matanya mengalir tanpa ia tahan. Rambut itu semakin panjang, keluar sedikit demi sedikit dari kegelapan bawah ranjang, mengikuti arah tubuh Susi seolah tahu posisi mangsanya. Dan tepat ketika Susi hampir berteriak memanggil Arman lagi, suara dari bawah itu kembali berbicara, lebih jelas, lebih dekat, seolah mulutnya hanya sejengkal dari lantai kamar. "Susi, aku sudah mencarimu." Susi mematung ketika suara itu menyebut namanya. Ia tidak pernah merasa begitu ketakutan seumur hidupnya. Suara perempuan itu terdengar serak, namun memiliki tekanan emosional yang begitu kuat, seperti seseorang yang marah sekaligus terluka. Rambut panjang yang merayap di lantai itu terus bergerak perlahan, menjalar mendekati kaki ranjang, mengubah kamar yang dulu menjadi tempat paling aman bagi Susi, kini menjadi ruang yang terasa asing dan mengancam. Arman masih tertidur. Napasnya tetap teratur, seakan berada di tempat yang jauh dari kengerian yang sedang terjadi. Susi ingin bangun dan mengguncang suaminya sekuat tenaga, memaksanya sadar, tetapi tubuhnya terasa terkunci. Ketakutan menahan seluruh ototnya, seolah ia telah menjadi bagian dari dinding yang bersandar padanya. Rambut itu kini hampir menyentuh ujung kasur. Gerakannya seperti ombak kecil yang menyapu lantai, mendekat perlahan namun pasti. Susi memaksakan diri untuk meraih sesuatu, apapun, untuk melindungi dirinya. Ia mengulurkan tangan ke meja samping tempat tidur dan menyentuh bohlam lampu tidur yang masih hangat. Tangan gemetarnya hampir menjatuhkan lampu itu. Ia harus menelan kebesusian yang hampir habis demi bisa menggenggam benda itu sebagai senjata kecil. Namun sebelum ia sempat mengangkatnya, rambut itu berhenti bergerak. Seolah menyadari upaya Susi, helai-helai hitam itu mendadak diam. Seperti hutan gelap yang tiba-tiba menjadi sunyi saat seekor predator muncul. Susi tidak bersusi mengeluarkan suara. Ia bahkan menahan napas terlalu lama, hingga dadanya terasa sesak. Lalu lantai kayu di bawah kasur itu mengeluarkan suara retakan kecil. Suara itu berulang, membesar, seperti sesuatu yang menekan papan kayu dari bawah. Mencoba naik, mencoba keluar. Susi memegang lampu tidur semakin erat. Ia menoleh cepat ke Arman, berharap suaminya menunjukkan tanda-tanda terbangun. Tidak, hanya tidur. Tanpa gelisah, tanpa reaksi, tanpa peduli. Susi merangkak perlahan, mencoba keluar dari posisi terpojok di sudut dinding. Ia ingin kabur, apapun risikonya. Tetapi ketika ia menggerakkan kakinya, sesuatu dari bawah kasur merespons. Rambut itu tiba-tiba meloncat sedikit, seperti dicambuk oleh kehadiran mangsa yang hendak kabur. Susi langsung berhenti bergerak, membekukan dirinya lagi. Dari bawah ranjang terdengar suara napas. Bukan napas manusia yang normal. Napas itu berat, tersengal, seperti keluar dari rongga yang rusak atau penuh cairan. Lalu terdengar suara lain, suara daging basah yang bergerak, seperti sesuatu yang diseret dari lumpur pekat. Susi menggigit bibirnya sampai terasa asin. Kepalanya berputar, pikirannya kacau. Dan kemudian, sesuatu muncul dari celah gelap itu. Pertama yang terlihat adalah ujung dagu yang pucat. Kulitnya berwarna abu-abu dengan bercak hitam, seperti membusuk dalam waktu lama. Lalu perlahan, dagu itu terangkat sedikit,
menyingkap bibir pucat yang retak dan kaku. Susi mulai terisak pelan, tetapi menahan suaranya mati-matian. Bagian wajah itu naik sedikit lebih jauh. Susi memandang dengan mata membelalak ketika ia melihat sesuatu yang membuatnya hampir pingsan. Lehernya hanya separuh. Terputus. Kulit di tepinya robek dan menghitam, seakan dicincang benda tumpul. Ada bekas tanah yang masih menempel di sela kulit rusak itu. Rambut panjang yang tadi menjalar di lantai berasal dari kepala itu. Kepala yang setengahnya sudah keluar dari bawah kasur. Namun, yang paling membuat Susi gemetar hebat bukanlah kondisi kepala itu, melainkan fakta bahwa ia mengenali wajah tersebut. Nadira. Wanita yang pernah ia lihat sekilas di ponsel Arman. Wanita yang hilang 2 bulan lalu. Wanita yang, dari rumor yang pernah Susi dengar, dicari polisi karena diduga terlibat perselingkuhan dan lenyap secara misterius tanpa jejak. Kini kepala Nadira berada di bawah kasur mereka. Susi menutup mulutnya agar tidak berteriak. Tetapi ketakutannya semakin memuncak ketika kepala itu pelan-pelan mengangkat wajahnya. Mata yang tertutup perlahan berdenyut, lalu terbuka. Mata itu merah, keruh, dan tampak seperti tidak seharusnya ada cahaya kehidupan di dalamnya. Namun ketika kedua mata itu menatap Susi, ada sesuatu di sana. Kemarahan yang membara di balik kehancuran tubuhnya. Mulut Nadira terbuka sedikit, lalu terdengar suara yang sama seperti tadi. Serak, pecah, dan memiliki gema yang aneh. Kau mengambil yang bukan milikmu. Susi menggeleng, air matanya mengalir deras. Aku tidak tahu. Kepala itu bergerak sedikit, seperti berusaha merangkak keluar lebih jauh dari bawah ranjang. Rambutnya menjulur panjang, melingkari kaki ranjang seperti akar yang mencari pegangan. Suara daging terseret terdengar lagi, lalu kepala itu naik setengah inci. Aku belum selesai, bisik Nadira, lebih jelas, lebih dekat. Tubuhku tidak utuh. Aku butuh tempat lain. Susi merasakan tengkuknya dingin. Suara itu menyusup ke dalam pikirannya, seperti tangan dingin yang meremas kesadarannya. Aku akan masuk ke tubuhmu. Kata-kata itu mencairkan seluruh daya tahan Susi. Ia memekik dan hampir melempar lampu tidur ke arah kepala itu. Tetapi saat ia mengangkat lampu itu, kepala Nadira menatapnya dengan senyum retak yang mengerikan. Aku akan mengambil kembali apa yang direnggut dariku. Susi terpaku dengan lampu tidur, terangkat di atas kepalanya. Tubuhnya gemetar begitu hebat, hingga bohlam itu bergetar dan memantulkan cahaya redup ke dinding. Kepala Nadira, yang setengah membusuk, masih menatapnya dari bawah kasur, dengan mata merah yang bergetar halus, seperti sedang menahan amarah atau kesakitan. Senyum retaknya melebar, memperlihatkan gigi-gigi yang tampak kering dan retak, bercampur noda tanah hitam. Susi ingin lari, tetapi kakainya terasa mati rasa. Jantungnya memukul-mukul dadanya begitu keras, hingga ia merasa dadanya bisa pecah kapan saja. Suara Nadira terus menggema di kepalanya, memenuhi setiap sudut pikirannya hingga sulit bernapas. Tubuhmu hangat. Bisik Nadira pelan, suaranya seperti angin dingin yang menyusup ke seluruh tulang. Tubuhku dingin, membusuk. Aku ingin tempat baru. Susi menggeleng kuat-kuat. Jangan dekat. Jangan sentuh aku. Suaranya pecah, nyaris tidak terdengar. Kepala Nadira bergerak lagi, mendekat sedikit demi sedikit. Gerakannya tidak wajar, seperti ditarik oleh sesuatu yang tidak terlihat, membuat rahangnya terangkat sedikit, lalu bergeser dengan sentakan kecil, seolah tulang-tulangnya tidak bekerja dengan benar. Rambut basahnya menyeret lantai, meneteskan cairan gelap seperti lumpur dari akar-akarnya. Aku menciummu, bisik Nadira lagi. Aroma ketakutanmu, manis. Susi merasakan lututnya melemah. Ia tidak sanggup bertahan lagi. Dengan sisa kebesusian yang masih tersisa, ia mengangkat lampu lebih tinggi, berniat melemparkannya. Namun sebelum ia sempat mengayun, rambut Nadira bergerak cepat, jauh lebih cepat daripada sebelumnya. Helai-helai panjang itu melesat seperti ular dan melilit kaki kasur, merambat ke atas, merayap menuju betis Susi.
Susi menjerit dan menendang sekuat tenaga, tetapi rambut itu seolah hidup dan tetap mengejar. "Arman, tolong!" teriaknya sambil memukul bahu suaminya, kali ini sekeras mungkin. Arman akhirnya tersentak bangun, tubuhnya kaget setengah sadar. Apa yang kamu lakukan, Ran? Malam-malam begini?" "Tengok bawah kasur." Susi hampir menangis memaksa. Arman mengerutkan kening, masih linglung. "Apa maksudmu? Kamu kenapa?" Lalu terdengar suara gesekan keras dari bawah kasur. Suara yang bahkan Arman pun bisa dengar kali ini. Suara daging yang ditarik, rambut yang diseret. Napas berat yang keluar dari rongga tak utuh. Arman langsung diam, tubuhnya tegang, matanya melebar. Susi melihat perubahan itu dan merasakan secercah harapan muncul. Kau dengar itu? Ada sesuatu di bawah." Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, kepala Nadira tiba-tiba muncul lebih jauh dari celah ranjang, seolah sengaja menampakkan dirinya sepenuhnya pada Arman. Arman membeku. Wajahnya memutih. Matanya membesar tanpa kedip. Susi tidak pernah melihat ekspresi Arman sedemikian rupa. Ekspresi yang bukan hanya takut, tetapi seperti melihat dosa sendiri bangkit dari kubur. Kepala Nadira menoleh perlahan ke arah Arman. Mata merahnya menyala samar dalam gelap. "Arman!" Suaranya bergema, pelan namun mengguncang udara kamar. "Kau menguburku, tapi aku tidak diam." Arman mundur, tubuhnya terguncang hebat. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin." Susi menatapnya, tubuhnya masih gemetar, namun kini diselimuti rasa penasaran yang mencabik-cabik. "Arman, apa yang dia maksud?" Arman memegangi rambutnya, wajahnya pucat seperti orang sekarat. Ia mundur hingga punggungnya membentur dinding. Aku tidak..." "Ran, kau harus dengar." Tetapi Nadira memotongnya dengan tawa serak yang menyayat telinga. Tawa itu bukan milik manusia. Tawa itu membawa aroma kematian. "Kau memukulku, mendorongku, membiarkan tubuhku membusuk." Suara Nadira berubah menjadi jeritan marah yang menggema dari celah lantai. "Kau mengira aku hilang dan tidak akan kembali." Arman menutupi telinganya, tetapi suara itu terus masuk, menggetarkan seluruh ruangan. Susi memandang suaminya, melihat kebenaran yang tersembunyi di balik ketakutan itu. "Arman, apa yang kau lakukan?" Arman menunduk, kedua bahunya bergetar. Aku tidak bermaksud. Aku tidak tahu harus bagaimana. Dia mengancam. Dia memeras." Susi menatapnya dengan napas tersengal. Dunia yang ia kenal runtuh begitu cepat. Kepala Nadira kini bergerak naik sedikit lagi, seolah ingin keluar sepenuhnya. Rambutnya merayap seperti akar pohon yang hendak menjerat seluruh kamar. "Dan sekarang," bisik Nadira, suaranya begitu dingin hingga udara kamar menusuk kulit. "Aku akan mengambil tubuhmu." Matanya menatap Susi. "Untuk menggantikan yang hilang dariku." Susi merasakan sekujur tubuhnya ditarik oleh rasa ngeri yang tidak terlukiskan. Dan ketika rambut Nadira melesat ke arah kakinya, Arman berteriak panik. Namun bukan untuk menyelamatkan Susi, melainkan karena ia tahu. Apapun yang terjadi setelah ini, ia sendiri yang menjadi penyebab semua teror yang datang. Susi mematung hanya beberapa langkah dari sosok berambut panjang itu. Tenggorokannya tercekat, tetapi ia memaksa dirinya untuk bersuara. Kalau kamu memang ada di sini, jangan mendekat. Aku tidak mau bertarung denganmu." Namun sebelum ia menyelesaikan kalimatnya, rambut hitam itu bergerak. Bukan tertiup angin, melainkan bergeser seperti hidup, merayap perlahan ke samping hingga memperlihatkan sesuatu di baliknya. Bukan tubuh, bukan sosok manusia berdiri, itu hanya kepala. Kepala tanpa badan, menggantung di udara seolah ditopang oleh bayangan tak terlihat. Mata kepala itu terpejam beberapa detik, lalu bergerak cepat membuka. Bola matanya yang pucat menatap lurus ke arah Susi, dengan intensitas yang membuat tubuhnya hilang kekuatan. Mulut kepala itu bergetar. Lalu, dengan suara yang sama persis seperti malam pertama ia melihatnya, kepala itu berkata,
Aku belum selesai. Sekarang aku akan masuk ke tubuhmu. Susi mundur spontan. Napasnya terpotong. Ia mencoba berteriak, tetapi suara seperti tersangkut di tenggorokan. Kepala itu melayang maju, perlahan, seperti yakin bahwa tidak ada yang bisa Susi lakukan untuk menghentikannya. Udara di sekelilingnya berubah dingin, hingga Susi bisa melihat embus napasnya sendiri. Ketika jarak mereka tinggal sejengkal, kepala itu membuka mulut lebih lebar dari ukuran manusia biasa. Jauh lebih lebar. Daging mulutnya terbelah seperti sobekan kain basah, dan dari dalam kehampaan itu terdengar bisikan. Doa terbalik, atau mungkin kutukan, yang mengalun seperti rintihan dari liang kubur. Susi jatuh terduduk, seluruh tubuhnya gemetar. Ia menutup wajahnya dengan tangan, tetapi rasa dingin yang menjalar ke kulitnya menandakan bahwa makhluk itu sudah menyentuh auranya, mencoba masuk, memaksa jalan, masuk ke dalam tubuhnya. Pada saat yang sama, pintu kamar terbuka keras. Arman berdiri di ambang pintu, wajahnya pucat, mata melebar melihat pemandangan yang tidak pernah ia bayangkan akan kembali memburunya. Ia melihat kepala itu. Ia melihat Susi terguncang. Makhluk itu kembali menoleh pada Susi. Aura hitam pekat menyeruak dari tengkoraknya, membentuk cakar-cakar samar yang meraih bahu Susi. Tubuh Susi tersentak, seperti ada listrik gelap mengalir melalui tulang-tulangnya. "Arman, tolong!" Suara Susi pecah, kecil, nyaris hilang. Tetapi Arman justru terdiam. Ia tidak berlari, tidak menolong. Ia hanya memandang Susi dan makhluk itu dengan wajah seseorang yang tahu bahwa apapun yang terjadi setelah ini adalah konsekuensi dari rahasia yang ia sembunyikan selama ini. Susi merasakan pikirannya mulai ditarik keluar dari dirinya sendiri. Dunia di sekitarnya berputar. Suara kutukan itu semakin keras, menembus telinganya, mencoba merasuk ke dalam otaknya. Ia berusaha melawan, tetapi tubuhnya terasa lumpuh. Makhluk itu semakin dekat. Bayangannya seperti menyelimuti kepala Susi. "Aku akan masuk ke tubuhmu," ulangnya, "dan menggunakanmu untuk menghabisinya." Pada detik itu, Susi melihat sesuatu di mata Arman. Ketakutan, penyesalan, dan kebenaran gelap yang selama ini disembunyikannya. Dan sebelum kesadarannya benar-benar direbut oleh makhluk itu, Susi sempat berpikir, apa sebenarnya yang Arman lakukan sampai membuat roh ini ingin menghancurkan semuanya? Susi terjerembab di lantai, tubuhnya bergetar hebat ketika bayangan hitam itu menyusup semakin dalam ke pikirannya. Suara kutukan semakin keras, seolah seluruh ruangan berubah menjadi lorong gema yang penuh tangisan. Arman berdiri membatu, wajahnya memucat, matanya terpaku pada kepala, tanpa tubuh, yang kini melayang hanya beberapa sentimeter dari wajah istrinya. Untuk pertama kalinya sejak teror itu dimulai, Susi melihat sesuatu yang lebih menakutkan daripada makhluk yang berusaha merasukinya, yaitu ekspresi Arman. Bukan sekadar syok, bukan sekadar takut, tapi sebuah pengetahuan, pengakuan tanpa kata, dan rasa bersalah yang begitu pekat hingga hampir bisa disentuh. Aku tidak bermaksud begini. Arman akhirnya berbisik, begitu pelan hingga hampir tak terdengar. Namun kepala itu mendengarnya. Makhluk itu selalu mendengar. Kepala itu menoleh cepat, bola matanya memutih hingga seluruh irisnya hilang. "Tidak bermaksud," lirihnya. "Kau membuatku mati, Arman. Kau membiarkan tubuhku membusuk. Kau menutupinya dengan kebohongan dan pergi seakan hidupmu tak disentuh noda." Susi terpaksa mendengar semua itu. Tubuhnya lumpuh sementara pikirannya ditarik seperti benang kusut. Namun kata-kata kepala itu menusuk langsung ke dadanya, membuka lembaran gelap pernikahannya yang selama ini ia hindari. Apa maksudnya? "Arman," suara Susi pecah, tetapi cukup untuk mengguncang suaminya. Arman menggeleng cepat, seperti anak kecil yang tertangkap basah. "Susi, aku tidak sengaja. Itu semua salah paham." Sebelum ia melanjutkan, kepala itu tertawa. Tawa rendah, pecah dan retak seperti tulang yang diinjak. "Kau ingin jujur? Aku bantu kau."
Makhluk itu melayang mendekati Arman. Suara angin dingin menyapu lorong saat rambut panjangnya bergerak sendiri, menjulur seperti tentakel. Arman mendorongku malam itu. Susi membelalakkan mata. Arman mundur satu langkah. Tidak, itu tidak seperti itu, seru Arman panik. Namun kepala itu melanjutkan tanpa jeda, tanpa henti. Aku menemuinya di rumah kosong itu. Dia bilang ingin bicara, ingin mengakhiri semuanya dengan baik. Tapi ketika aku bilang aku hamil, dia mendorongku. Aku jatuh menghantam sudut meja. Mata makhluk itu menatap Susi lurus, dingin. Kepalaku pecah, darahku mengalir, nafasku berhenti, dan dia, suamimu, berdiri menatapku. Ketakutan pada hidupnya sendiri, bukan pada kematianku. Susi merasa dunia berputar. Perutnya mual, kepalanya panas, seolah tubuhnya menolak menerima informasi itu. Arman, bilang sesuatu. Jelaskan. Suaranya bergetar. Namun Arman hanya menatap lantai. Bahunya turun. Ia kalah sebelum berkata-kata. Aku takut, Susi. Ucapnya akhirnya. Kalau orang tahu, karierku hancur. Hidup kita hancur. Aku tidak tahu harus bagaimana. Makhluk itu langsung menyahut dengan bisikan dingin. Jadi kau memilih membiarkan aku mati sendirian. Dan membiarkan tubuhku ditemukan berminggu-minggu kemudian. Tanpa identitas. Kau mencuci tanganmu dengan ketakutan. Dan sekarang, aku akan mengambil satu hal yang paling kau sayangi. Bayangan itu kembali mengarah ke Susi. Cakar hitamnya merayap naik ke lehernya. Susi berusaha menarik napas. Ia menangis bukan hanya karena ketakutan, tetapi karena dunia yang ia yakini selama ini runtuh begitu cepat. Arman hendak maju, tetapi tubuhnya terpental oleh kekuatan tak terlihat. Ia terjatuh keras ke lantai, kepalanya menghantam dinding hingga berdarah. Tidak ada lagi yang bisa kau lakukan, desis kepala itu. Dia akan menjadi wadahku. Cakar hitam itu mulai menembus kulit Susi. Tubuhnya tersentak, matanya memutih. Napasnya mendesah panjang seperti seseorang yang tenggelam. Dalam keputusasaan, Susi berkata pelan, hampir tanpa suara. Kalau kau ingin masuk ke tubuhku, kenapa kau tidak membiarkan aku bicara denganmu dulu? Sebagai sesama wanita, sebagai seseorang yang juga disakiti oleh orang yang sama. Makhluk itu berhenti. Untuk pertama kalinya, ia ragu. Dan celah ragu sekecil itu menjadi harapan terakhir Susi. Makhluk itu membeku. Cakar hitam yang telah menyentuh kulit Susi berhenti bergerak seperti terhenti oleh kekuatan yang tak ia perkirakan. Rambut panjang yang melayang di udara perlahan mereda gerakannya, menggantung kaku seperti bayangan gelap yang enggan turun. Mata pucat itu menatap Susi lama, panjang, seakan mencoba menilai apakah kata-kata tersebut adalah tipu daya atau ketulusan terakhir seorang wanita yang putus asa. Apa yang ingin kau bicarakan denganku? Suara makhluk itu berubah, lebih berat, lebih emosional, bukan lagi hanya ancaman hampa. Susi mengatur napas. Tubuhnya masih gemetar hebat, tetapi ia tahu ini satu-satunya kesempatan untuk menghentikan roh itu dari merasuki tubuhnya. Aku tahu, kau disakiti, sama seperti aku. Dia, Arman, menghancurkan hidup kita berdua. Kau mati karena dia. Dan aku, hidupku mati pelan-pelan karena kebohongannya. Kepala itu melayang turun sedikit, mendekat seperti ingin mendengar lebih jelas. Kau tidak tahu apa yang aku rasakan, lirih makhluk itu. Bahkan setelah mati, rasa sakit itu masih di sini. Suaranya bergetar, seolah ada tangisan yang tertahan di antara kata-katanya. Aku sendirian, gelap, dingin, dan dia hidup seakan tidak pernah ada aku. Aku mengerti, jawab Susi, kali ini lebih lembut. Aku bukan kamu. Tapi aku tahu, rasanya dikhianati oleh seseorang yang seharusnya melindungimu. Aku tahu rasanya tidur di samping seseorang yang diam-diam menyimpan kegelapan. Makhluk itu bergerak melingkari Susi, memandangnya dari berbagai sudut. Hawanya masih dingin, namun amarah yang tadi begitu pekat mulai bergeser menjadi sesuatu yang lebih kompleks. Kalau kau ingin aku mati, lanjut Susi perlahan,
Katakan saja. Tapi jangan jadikan tubuhku sebagai tempat pelarianmu. Jangan paksa aku menanggung beban yang dia ciptakan. Suara renyah terdengar dari kepala itu, bukan dari mulutnya, tetapi dari roh yang retak di dalamnya. Seperti seseorang yang hampir menangis, namun tidak punya air mata. Aku tidak punya tubuh, bisik makhluk itu lirih. Aku terperangkap, setengah ada, setengah tidak. Aku ingin merasakan kembali, berjalan, bernapas, memegang sesuatu. Aku ingin merasakan hidup yang direbut dariku. Susi mengangguk pelan. Aku mengerti, tapi merasuki tubuhku bukan caranya. Aku bisa membantumu. Jika kau mau bicara, jika kau mau melepas aku, kita bisa cari cara agar kau tenang atau agar kebenaranmu terungkap. Tapi, jangan jadikan aku tumbal. Makhluk itu menatap Susi lama, sangat lama. Ekspresi yang semula dipenuhi amarah berubah menjadi kebingungan yang menyakitkan. Tenang, bisiknya. Suara itu begitu rapuh hingga hampir lenyap. Aku sudah terlalu lama ingin tenang. Tapi, ada sesuatu yang membuatku tidak bisa pergi. Susi mengernyit. Apa? Makhluk itu berputar perlahan ke arah Arman yang tergeletak di lantai dengan dahi berdarah. Dia belum membayar semuanya. Kebohongannya. Kematianku. Itu bukan satu-satunya. Tubuh Susi terasa dingin. Maksudmu, ada hal lain? Kepala itu mengangguk perlahan, seperti boneka rusak yang digerakkan angin gaib. Dia tidak hanya membiarkan aku mati, ucap makhluk itu pelan. Dia menyembunyikan seseorang lagi, seseorang yang seharusnya hidup, jika dia tidak membiarkannya pergi begitu saja. Susi menatap makhluk itu dengan napas tercekat. Arman? Menyembunyikan orang lain? Makhluk itu mendekat perlahan, bibirnya bergerak tanpa suara sejenak, sebelum mengatakan sesuatu yang membuat dunia Susi runtuh untuk kedua kalinya. Dia menyembunyikan anakku. Susi membeku. Makhluk itu mendekat lebih jauh, hampir menyentuh dahinya dengan kening Susi, dan berbisik. Anakku, yang seharusnya lahir, hilang karena dia. Susi menutup mulutnya dengan tangan. Tubuhnya gemetar dari kepala hingga kaki. Sementara di belakangnya, Arman membuka matanya perlahan. Dan ketakutan yang terpahat di wajahnya menunjukkan bahwa ini bukan kebohongan. Ini adalah rahasianya yang paling gelap. Susi terpaku. Kata-kata itu mengguncang seluruh tubuhnya. Udara di ruang itu seakan membeku. Ia mencoba bernapas, tetapi rasanya seperti paru-parunya menolak udara. Sesuatu dalam dirinya runtuh perlahan, seperti kaca yang retak dari dalam. Anak? Bisiknya hampir tak terdengar, matanya perlahan mengarah ke Arman yang masih tergeletak di lantai. Makhluk itu melayang turun, menyorot Arman dengan tatapan yang lebih menusuk daripada rasa sakit apapun. Anakku, Susi, darahku, nyawaku yang seharusnya dia selamatkan. Susi meraba dinding, mencoba menahan tubuhnya agar tidak jatuh. Arman, katakan sesuatu. Sekarang, Arman memejamkan mata. Suaranya pecah ketika ia menjawab. Susi, aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Makhluk itu tertawa lirih, tawa yang terpotong seperti bisikan tajam. Dia tahu persis, dia hanya tidak ingin kau tahu. Arman menggeleng, terbatuk, darah mengalir dari sudut bibirnya. Aku tidak tahu dia hamil. Aku baru tahu setelah kecelakaan itu. Kecelakaan? Makhluk itu mendesis marah. Udara kembali menggigil. Bukan kecelakaan. Kau yang membuatnya terjadi. Arman memaksa duduk. Tubuhnya goyah. Dia mengancam akan menghancurkan rumah tangga kita. Dia ingin kau tahu semuanya. Dia ingin aku tinggalkan kau. Aku panik, tapi aku tidak berniat membunuhnya. Dia terpeleset. Aku hanya tidak menolongnya. Susi menatap suaminya lama, sangat lama, hingga emosinya terasa mati sejenak. Dan setelah tahu dia hamil, apa yang kau lakukan? Hening panjang mengikuti pertanyaan itu.
Arman menunduk. Tidak ada kata, tidak ada pembelaan. Hanya kebisuan seorang pria yang akhirnya kehabisan kebohongan. Makhluk itu kembali berbicara. Suaranya berubah lirih, seolah penuh luka. Ketika aku jatuh, aku merasakan semuanya, Susi. Aku merasakan anakku berhenti bergerak, dan dia pergi. Dia membiarkan aku mati, membiarkan janinku mati, dan dia mengambil barang-barangku, menghapus jejakku. Susi menutup wajahnya. Air mata mengalir deras tanpa bisa dihentikan. Rasa sakit makhluk itu, yang dulu manusia, bertemu rasa sakit seorang istri yang dikhianati. Dua luka itu bertemu, seperti dua bayangan yang akhirnya menyadari bahwa mereka disayat oleh tangan yang sama. Aku mengerti sekarang. Kenapa kau tidak bisa pergi? Kata Susi. Suara gemetar. Karena tidak ada yang tahu kebenaranmu. Makhluk itu menatapnya, seolah terkejut oleh pemahaman itu. Tidak ada yang peduli. Dunia lupa aku ada. Bahkan keluargaku percaya aku melarikan diri. Mayatku tidak pernah dikenali. Aku dikubur sebagai orang tanpa nama. Susi mengusap air matanya, menatap makhluk itu dengan ketegasan yang belum pernah ia punya sebelumnya. Biarkan aku bantu kau. Makhluk itu mendekat. Wajahnya berubah dari kemarahan menjadi kebingungan penuh harap. Bantu? Bagaimana? Kau bahkan tidak bisa mengangkat tubuhmu sendiri. Susi menelan air liur. Ia tahu ia sedang membuat keputusan yang bisa membahayakannya, tapi juga tahu ini satu-satunya cara menyelamatkan dirinya dari perasukan roh itu. Biarkan aku membawa kebenaranmu keluar. Biarkan aku ungkapkan apa yang terjadi. Biarkan orang tahu kau bukan hilang, tapi dibunuh, dan bahwa anakmu tidak pernah diberi kesempatan hidup. Makhluk itu menggigil, bukan tubuhnya, karena ia tidak punya tubuh, tetapi jiwanya. Jika kau lakukan itu, aku mungkin bisa pergi. Mungkin. Susi mengangguk. Tapi kau harus lepaskan aku dulu. Jangan masuk ke tubuhku. Jangan sakiti aku. Makhluk itu bergerak lebih dekat. Wajahnya hanya sejengkal dari Susi. Kenapa kau peduli padaku? Bukankah aku ingin menguasai tubuhmu? Susi menghembus napas berkaca-kaca. Karena kau wanita sepertiku, dan karena seseorang harus berhenti menjadi korban. Di belakang mereka, Arman membanting tangan ke lantai, berusaha bangkit sambil berteriak parau. Susi, jangan dengarkan dia. Dia mau menghancurkan hidup kita. Makhluk itu berbalik, menatap Arman dengan tatapan seperti neraka yang terbuka. Hidupmu sudah hancur, Arman. Kau hanya tidak mengakuinya. Tiba-tiba rambut makhluk itu mencambuk lantai, membuat ubin retak. Suara gaib menggemuruh dari dinding, tanda bahwa kemarahannya masih jauh dari reda. Susi menjerit, "Tunggu, jangan sakiti dia dulu." Makhluk itu berhenti seketika. "Biarkan aku bicara dengan Arman," kata Susi, napas tercekat. "Kalau kita ingin menyelesaikan semua ini, biarkan aku dengar semuanya dari dia." Makhluk itu menatap Susi lama sebelum akhirnya menjauh sedikit, memberi ruang. Susi berlutut di depan Arman. "Aku ingin kebenaran, semua, sekarang." Arman menatap istrinya dengan mata yang penuh ketakutan, bukan pada roh itu, tetapi pada apa yang akan terjadi setelah pengakuannya. Ia menarik napas panjang dan membuka mulutnya. Susi berusaha bangkit, tetapi seluruh tubuhnya seperti direnggut oleh tarikan, tak terlihat yang menyeretnya kembali ke lantai. Tengkuknya kaku, punggungnya menegang, dan dadanya terasa ditindih beban yang tak masuk akal. Napasnya tersengal, seakan udara di kamar itu tiba-tiba berubah menjadi lumpur pekat yang menutup mulut dan hidungnya. Suara bisikan itu semakin jelas, dan kali ini terdengar sangat dekat, seakan bibir yang dingin menyentuh telinganya. "Aku sudah separuh masuk. Jangan melawan." Arman terpaku beberapa langkah dari pintu. Tubuhnya bergetar seperti disetrum rasa bersalah, ketakutan, dan penyesalan yang bertumpuk menjadi satu. Bayangan kepala terpenggal itu masih berbaring di bawah kasur dengan mata merah mengawas,
dan rambut panjangnya bergerak sendiri seperti ular yang lapar. Ia tahu makhluk itu bukan hanya ingin menghukum Susi. Ia ingin menghancurkan hidupnya, menggerogoti sisa kewarasan yang masih bertahan dalam rumah itu, dan memakan habis seluruh rahasia kelam yang selama ini ia sembunyikan. Susi perlahan mengangkat wajahnya. Ada sesuatu yang berubah. Matanya tampak lebih gelap, pupilnya menyusut seperti titik hitam yang memerangkap cahaya. Senyumnya melebar pelan, bukan senyum Susi yang hangat dan lembut, melainkan senyum asing yang dingin, menyeringai, dan penuh kemenangan. Arman langsung mundur setapak, lututnya lemas. Susi, sayang, tolong jangan begitu. Itu bukan kamu. Tetapi bibir Susi bergerak lambat. Setiap katanya seperti dikendalikan oleh tali tak kasat mata. Aku sudah menunggu lama sekali untuk momen ini. Suaranya bergetar, berlapis seperti dua suara keluar dari satu tubuh. Setelah aku dipotong menjadi bagian, setelah aku dibuang seperti sampah, sekarang aku kembali. Untuk mengambil apa yang dulu punyaku. Arman langsung menutup mulut dengan telapak tangan. Wajahnya memucat. Ia tahu suara kedua itu. Suara yang dulu pernah ia dengar, memanggil namanya dengan lembut. Suara yang pernah ia abaikan ketika ia memilih jalan yang salah. Suara yang kini kembali dengan dendam yang tak terbayangkan. Fitri, jangan lakukan ini. Jangan gunakan tubuh Susi. Aku mohon. Susi, atau tubuh yang kini dikendalikan oleh sesuatu dalam dirinya, tertawa pelan, giginya tampak lebih tajam saat cahaya remang kamar memantul di sana. Tawa itu bukan milik manusia. Ada nada cekikikan serpihan tulang yang patah dan gesekan tanah lembab di dalamnya. Aku tidak mengambil. Aku hanya kembali ke tempat yang seharusnya. Ia merangkak perlahan. Gerakannya patah-patah seperti boneka rusak yang ditarik paksa. Jari-jarinya mencengkeram lantai, dan kuku Susi yang tadinya rapi kini terlihat retak, seakan ditekan dari dalam oleh sesuatu yang ingin keluar. Arman mundur hingga punggungnya menabrak dinding. Susi, kamu harus melawan. Jangan biarkan dia masuk. Kamu kuat. Kamu lebih kuat dari ini. Mata Susi melebar sedikit, seakan ada kilatan kesadaran. Bibirnya gemetar dan suaranya berubah lirih, tercekik. Arman, tolong. Dia masuk ke kepalaku. Air mata mengalir, tetapi alirannya tak wajar, berwarna merah gelap. Aku tak bisa. Dia tarik aku. Sebelum Arman sempat mendekat, kepala Susi terlempar ke belakang dengan keras. Rahangnya terbuka lebar, terlalu lebar untuk ukuran manusia. Dari dalam tenggorokannya, keluar suara tawa lain. Suara Fitri yang mengerikan, tertawa karena keberhasilannya. Bau busuk semakin pekat. Kasur di belakang Susi bergetar, dan kepala Fitri yang terpenggal itu perlahan merayap keluar. Mata merahnya bergerak liar, dan rambut panjangnya terulur menuju tubuh Susi bagaikan akar pohon tua yang ingin menyatu kembali dengan batangnya. Arman menjerit, tetapi suaranya tenggelam oleh suara lain yang jauh lebih kuat, suara yang datang dari makhluk yang kini setengah menguasai tubuh istrinya. Sekarang Arman, kau akan menyaksikan semuanya. Kau akan melihat bagaimana rasanya kehilangan seseorang. Dengan cara yang sama seperti yang kau lakukan padaku. Dan setelah itu, kau akan menjadi milikku. Tangan Susi terangkat perlahan, tidak dengan gerakan manusia, tapi seperti ditarik tali boneka. Ujung jarinya mengarah ke Arman, dan di balik mata gelap itu, Fitri tersenyum. Makhluk itu sudah masuk terlalu jauh. Dan Arman menyadari, untuk pertama kalinya, ia tidak hanya sedang berhadapan dengan setan dari dunia lain, tetapi juga hantu dari masa lalunya sendiri, yang kini kembali untuk menagih tubuh, jiwa, dan seluruh hidupnya. Arman terpaku di tempatnya, seolah seluruh tubuhnya berubah menjadi batu ketika jari-jari Susi, yang kini digerakkan oleh sesuatu yang jauh lebih gelap dari manusia, mengarah tepat ke dadanya. Tanpa peringatan, udara di kamar itu bergetar, seperti riak panas di atas aspal. Lampu kamar berkedip-kedip, lalu padam total,
menyisakan hanya cahaya temaram dari lampu lorong yang merembes melalui celah pintu. Namun dalam kegelapan itu, mata Susi yang telah dikuasai Fitri memancarkan kilau merah samar, cukup terang untuk membuat Arman merasakan bulu kuduknya berdiri. "Fitri, hentikan." Suara Arman pecah, hampir tak terdengar. Ia tak yakin berbicara kepada Susi atau kepada makhluk yang bersemayam di dalam dirinya. Tiba-tiba tubuh Susi bergerak cepat, jauh lebih cepat daripada manusia. Ia melompat ke depan, bukan berlari, tapi melayang sedikit seperti ditarik oleh kekuatan lain. Arman refleks terjatuh. Kedua tangannya menahan tubuhnya yang terpental ke belakang. Susi mendarat dengan lutut menyentuh lantai hanya beberapa sentimeter dari wajah Arman. Napasnya terdengar seperti dua suara berlapis, Susi yang kesakitan dan Fitri yang tertawa puas. "Aku ingat malam itu." Suara Fitri keluar dari mulut Susi, lembut tapi penuh racun. "Aku memohon padamu. Aku bilang aku takut sendirian. Tapi kau tinggalkan aku. Kau bahkan tak mau melihat tubuhku yang sudah membusuk karena perbuatanmu. Dan sekarang kau takut? Kau gemetar? Kau merasa bersalah?" Kuku Susi mencakar lantai, meninggalkan goresan panjang. Tubuhnya merunduk, mendekati Arman seperti predator yang mengintai mangsa. "Aku tidak meninggalkanmu." Arman gemetar. "Itu kecelakaan. Aku..." Perkataan itu terhenti ketika tangan Susi terangkat dan menggenggam tenggorokan Arman dengan kekuatan yang hampir mematahkan tulangnya. Jari-jarinya menancap dan Arman mengeluarkan suara tercekik. Susi, atau Fitri, atau keduanya, menatapnya dengan mata merah membara. "Kecelakaan?" bisiknya. "Tidak ada kecelakaan ketika seseorang dibiarkan mati sambil memanggil namamu." Tiba-tiba mata Susi melebar. Ada sesuatu yang bergejolak di dalam tubuhnya, seperti dua kekuatan yang saling bertarung. Jemarinya yang mencekik Arman mulai bergetar, kemudian perlahan longgar. Suara Susi yang asli muncul, lemah dan terputus-putus. "Arman, lari!" Wajahnya tampak sakit luar biasa. Dia mau memecahkan kepalaku dari dalam. Tolong, jangan biarkan dia masuk lebih dalam. Aku takut." Arman yang masih terengah meraih tangan Susi. Matanya berkaca-kaca melihat istrinya tersiksa begitu hebat. "Aku di sini. Aku tidak akan tinggalkan kamu. Aku janji." Kalimat itu justru membuat Fitri marah. Tubuh Susi tersentak keras seperti disambar listrik. Punggungnya melengkung ekstrim, hampir patah. Dari bawah kasur, kepala Fitri yang terpenggal itu merayap semakin dekat. Kali ini wajahnya berubah. Bukan hanya kepala, tapi bagian leher robeknya mulai menyemburkan kabut hitam pekat yang mengalir menuju tubuh Susi. Kabut itu seperti tangan-tangan kecil, merayap, menggeliat, memaksa masuk melalui pori-pori kulit Susi. Tubuh Susi bergetar hebat, dan ia meronta, tetapi kabut itu semakin cepat menyelimuti tubuhnya. Dari mulut Susi terdengar jeritan manusia, dan jeritan lain yang bukan manusia bercampur menjadi satu. Arman memeluk Susi, mencoba menahannya, tetapi tubuh Susi menghantamkan diri ke lantai dengan keras, seolah mencoba mematahkan tulangnya sendiri. "Keluar dari tubuhnya!" Arman berteriak, suaranya pecah. Namun Fitri hanya tertawa. Kabut dari kepala terpenggal itu semakin pekat, membentuk siluet tubuh utuh seorang wanita. Tubuh Fitri seperti sebelum ia mati, tetapi dengan wajah penuh kebencian dan luka menganga di lehernya. Siluet itu berdiri di belakang Susi, perlahan menyatu dengannya dari belakang, seperti bayangan hitam yang ingin menjelma menjadi satu tubuh. Arman menjerit memanggil nama istrinya. Susi membuka matanya lebar-lebar. Pupilnya kini terbelah menjadi dua, seolah dua jiwa berdesakan dalam satu tubuh. Dan dalam campuran suara Susi dan Fitri, keluar satu kalimat yang membuat darah Arman membeku di nadinya. "Aku sudah kembali, Arman. Dan kali ini, aku tidak akan pergi sendirian." Tubuh Susi masih bergetar hebat ketika dua suara. Suara dirinya dan suara Fitri terus bercampur, berebut kendali.
Arman memeluknya erat, meski tubuh istrinya itu seperti bara panas yang bisa meledak kapan saja. Bayangan Fitri yang gelap hampir sepenuhnya menyatu dengan tubuh Susi ketika tiba-tiba Susi menutup mata dan berbisik pelan, hampir seperti doa. "Arman, ingatkan aku, siapa aku, tolong." Arman menggenggam wajahnya, air mata menetes tanpa ia sadari. "Kamu Susi, kamu istriku, kamu perempuan paling kuat yang pernah kutemui. Kamu bukan dia. Kamu bukan apa yang ingin dia jadikan dirimu." Pada detik itu, sesuatu dalam diri Susi seperti membuka celah kecil. Cahaya, sangat tipis, namun cukup kuat untuk membuat kabut hitam di sekitarnya bergoyang. Arman menarik napas panjang, memeluk Susi lebih erat sambil berkata dengan suara penuh penyesalan, "Susi, aku minta maaf. Semuanya salahku. Fitri mati karena kebodohanku. Aku berusaha melupakannya, bukan karena aku tidak peduli, tapi karena aku takut. Aku salah. Aku seharusnya mengakui semuanya sejak awal. Jangan tanggung semua ini sendirian." Kalimat itu membuat getaran aneh muncul di udara. Untuk pertama kalinya, suara Fitri terdengar ragu. "Arman, kau menyesal?" Arman menatap bayangan Fitri, meski wajahnya penuh ketakutan. "Ya, dan aku akan menerima semua akibatnya. Tapi lepaskan Susi, dia tidak bersalah. Aku yang membuatmu mati. Bukan dia." Bayangan Fitri terdiam. Kabut hitam yang tadinya menekan tubuh Susi, kini tampak berputar lambat, seperti mulai kehilangan arah. Susi memanfaatkan celah itu, menekan kedua tangannya ke lantai, dan berteriak sekeras-kerasnya dari kedalaman jiwanya. "Ini tubuhku. Aku tidak akan membiarkanmu mengambilnya." Sebuah cahaya putih hangat meledak dari dada Susi, bukan cahaya yang muncul dari dunia luar, tapi dari kekuatan bertahan hidup yang lama terpendam. Cahaya itu menyebar, menembus kabut hitam, menembus bayangan Fitri, hingga bayangan itu mulai retak seperti kaca. Fitri menghentak-hentakan bayangannya, berteriak marah, tetapi retakan itu semakin banyak, semakin besar, hingga tubuh bayangan itu pecah menjadi serpihan kecil. Dari serpihan itu muncul sosok Fitri yang asli, tidak lagi gelap atau marah. Justru terlihat seperti wanita yang dulu pernah tersenyum, meski kali ini wajahnya penuh kesedihan. "Susi," katanya lirih. Aku lelah. Aku hanya ingin seseorang melihatku, mengakui bahwa aku pernah ada." Susi, meski masih gemetar, duduk perlahan. "Aku melihatmu. Aku mendengar ceritamu. Kau tersakiti dan kau marah, tapi aku ingin kau bisa pergi dengan tenang." Air mata Fitri jatuh. Untuk pertama kalinya, wajahnya tidak tampak mengerikan, hanya hancur karena kesedihan. Arman menunduk. "Maafkan aku. Aku akan menanggung semuanya. Tapi biarkan kami hidup." Fitri mengangguk pelan. Cahaya lembut mengelilinginya, membuat tubuhnya perlahan memudar. Sebelum menghilang, ia menatap Susi dan berkata dengan suara yang jauh lebih damai, "Terima kasih. Sudah membebaskanku." Dan Fitri pun menghilang sepenuhnya, tanpa teriakan, tanpa amarah. Hanya keheningan damai yang tertinggal. Hari-hari berikutnya, Arman dan Susi menjalani hidup berbeda. Rumah itu dibersihkan, kasur diganti, dan mereka berdua menjalani konseling pernikahan. Arman membuka seluruh rahasianya, dan Susi, meski terluka, memilih untuk perlahan memaafkannya. Mereka mulai dari awal, dengan luka yang tidak disembunyikan lagi. Suatu pagi, ketika sinar matahari masuk melalui jendela, Susi berdiri di dekat kasur, memandang ke bawah dengan perasaan was-was yang masih tersisa. Namun kali ini tidak ada apapun. Tidak ada bau busuk. Tidak ada kepala. Tidak ada kabut. Hanya keheningan rumah yang akhirnya benar-benar aman. Arman memeluknya dari belakang. "Terima kasih sudah bertahan." Susi tersenyum dan meletakkan tangannya di atas tangan Arman. "Kita bertahan bersama." Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, mereka berdua benar-benar bisa tidur nyenyak.